Bonjour, selamat datang di channel YouTube aku bersama Watashi Fathia Adira. This is cerita gue. Aku harap kalian bisa nonton ini dari awal sampai akhir ya. So, this is my first vlog story. Gimana tampilan aku sekarang? Ya, emang gini sih. Tapi sebenarnya aku tuh nggak hitam kayak gini, tapi aku emang lagi pakai masker. Jadi guys, aku ini lagi pakai masker lumpur, masker peel off gitu. Jadi yang nanti dicabut, ya dicabut gak sih? Tapi aku suka banget pakai masker peel off ini, soalnya dia kemasannya kecil, segede gini, tapi dia bisa berkali-kali pakai ini. Jadi kan makanya tipis gitu ya. Ini emang gak rata sih sama ini. Jadi ya udah deh teman-teman, jangan takut ya, karena ini aku pakai pakai masker. Jadi aku pakai masker. Jadi selama kuarantin kali ini dan lockdown kali ini kan nggak boleh pada keluar. Ya udah, jadi aku manfaatin ini tuh pakai ini masker, beli masker terus pakai maskernya di rumah. Nah, mengingat tentang lockdown juga kan mikir kapan ya bisa keluar lagi, ya enggak. Soalnya sedih banget kalau misalnya di rumah terus gitu. Jadi keuangan menipis, uang jajan nggak dikasih. Sama kita pelajar dan mahasiswa yang butuh uang saku. Aku yakin kalian taat pada aturan kan pada di rumah ya. Jangan kemana-mana kalau nggak terlalu penting, oke? By the way, aku mau ingetin ke kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga goyangin tombol loncengnya. Soalnya itu free. Kreatif. Jadi aku di sini tuh, aku lagi pengen cerita-cerita, tapi sebelumnya aku mau tekan dulu. Oke guys, pertama nih, nama aku Watashi wa Fathia Adira des. Kalian bisa manggil aku Fathia, Farazi, apapun itulah, terserah kalian. Farazi itu akronimnya jauh sih, tapi nyambung juga Fathia Adira Fauzi. Entah lah, temen-temen aku nyebut aku kayak gitu. Jadi sebelum kita konten-kontenan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga kalian selalu diberkahi, dilancarin, dan diberikan kesehatan. Buat teman-teman yang sekarang lagi menjalankan puasa, semoga targetnya tercapai ya. Semoga kalian tetap bisa konsisten terhadap proses kalian untuk mencapai goals kalian. Awal mula aku pengen ikutan buat ngevlog gini, awalnya terinspirasi dari Bang Raditya Dika yang juga sebagai seorang penulis. Nah, aku juga sangat termotivasi sama Teteh Gita Savitri Devi karena dia itu cantik, suka ngasih sharing-sharing tentang beberapa problem. Ini problemnya untuk di kalangan usia 20 tahunan. Dan di sini karena usia aku masih di bawah 20 tahun, jadi aku bakalan sharing-sharing sesuai dengan pengalaman aku dimulai di usia 14 sampai sekarang. Tebak, aku usianya berapa tahun? Nah, aku kelahiran tahun 2000-an guys. Jadi aku masih generasi milenial kan. Jadi aku calon mahasiswa. Jadi ya aku 18 tahun dan aku tuh masih ngerasa kalau misalnya aku masih 17 tahun guys, tapi ternyata itu semua cuman halu. So first of all, kita ngomongin tentang anak tunggal. Kenapa kita ngomongin anak tunggal? Karena aku pribadi, aku anak tunggal. Jadi aku pengen ngasih tahu ke kalian tentang anak tunggal. Tapi sebenarnya teman-teman di rumah juga ada yang anak tunggal kan. Jadi kita sharing-sharing aja lah, berbagi pengalaman. Karena pengalaman itu asik. Oke, langsung aja nih ya. Teman-teman pasti tahu nih kalau misalnya anak tunggal tuh ada yang nonton. Ini kalau anak-anak tunggal tuh pasti ngomongnya, ih enak ya, kesan pertama tuh anak tunggal tuh dimanja. Anak tunggal tuh segala ini, segala itu dikasih, segala ini, segala itu tuh dibeliin. Dan juga paling disayang sama orang tua. Kalau apa-apa, kenapa pasti langsung dicariin, dikhawatirin. Dan sementara kalau jadi anak sulung ataupun anak kayak bodo amat sama dikemanin juga. Terus kalau misalnya ada apa-apa, lupa sedikit atau apa, wah bener-bener khawatiran banget orang tua gitu ya. Ini aku rasain itu emang ada benernya sih. Tapi jadi namanya anak tunggal tuh manja atau enggak itu pusing. Karena anak tunggal tuh yang enggak semuanya tuh manja semua gitu. Tapi emang karakter dari anak tunggal sih kadang suka kelihatan muncul kayak manja gitu. Tapi sebenarnya dia itu menjadi anak yang mandiri guys gitu. Bukan aku sok-sokan gitu ya karena aku anak tunggal. Tapi aku ngerasa kalau misalnya anak tunggal itu justru tanggung jawabnya itu lebih dibandingkan anak sulung maupun anak bungsu. Kenapa? Karena anak tunggal itu harus
mempertanggungjawabkan sendiri, apa-apa sendiri, harus diselesaikan sendiri. Mau tahu gak mau tahu, semua konsekuensinya harus ditanggung jawab sama sendiri. Apalagi kalau misalnya anak tunggal tersebut jauh dari orang tua, misalnya dia merantau atau kos atau dan lain sebagainya, kan otomatis tuh harus bener-bener kebiasa sendiri. Tapi karena udah dijalanin setiap harinya sendiri, jadi nggak ngerasa itu suatu beban yang besar buat anak tunggal. Apa sih kepribadian dan ciri-ciri dari anak tunggal itu? Tunggal itu pertama, dia itu adalah anak yang sedikit egois. Jadi buat teman-teman di rumah yang suka ngelihat orang ini kayak egois atau apa, mungkin aja dia itu anak tunggal. Jadi sifat ataupun karakternya mungkin keluar. Tapi by the way, ini semua tergantung dari orangnya sendiri ya. Yang kedua adalah selain dia egois, dia juga punya sifat yang sedikit manja. Sedikit manja itu adalah ketika dia berada di tengah bersama orang-orang gitu, apalagi orang-orang yang dia sayangi. Kalau misalnya disuruh buat hidup survive sendiri, itu biasanya dia gak jarang sama kuatnya seperti anak sulung yang mengemban semuanya itu sendirian gitu. Ketiga, katanya tuh kalau anak tunggal itu orangnya pemaksa, pemboros juga. Tapi enggak sih, aku juga suka ngeliat orangnya hemat. Dan aku juga ngeliat banyak sih kalau anak tunggal itu orangnya nggak pemaksa juga, tapi sedikit karakter mungkin kelihatan sih daripada anak sulung maupun anak bungsu. Ngomong masalah anak tunggal, banyak banget experience yang aku alami selama aku memang ditetapkan jadi anak tunggal sampai sekarang kan. Jadi experience aku itu adalah kayak misalnya aku pernah ngalamin suatu kasus yang kasusnya itu bikin aku bot gitu. Jadi kayak aku stuck di satu masalah itu, dan satu masalah itu membuat aku tuh kayak kelihatan terpojok banget, dan orang lain tuh menganggap ya pantas lah karena kamu anak tunggal. Setiap masalah atau hal apapun yang dialami sama anak tunggal itu biasanya sedikit kesulitan gitu anak tunggal itu, karena dia nggak punya teman bicara yang teman sebaya yang sebenarnya punya kakak gitu. Dia bisa sharing ataupun dia harus bisa ngalahin rasa egonya karena dia punya adik. Tapi kalau anak tunggal ya mau praktek gimana gitu, karena dia nggak punya praktek hal itu di kehidupan daily-nya gitu sehari-hari. Terus ya sejak kecil juga aku paling senang tuh kalau kumpul sama keluarga, karena teman-teman sebaya aku gitu itu banyaknya sama sepupu-sepupu aku. Jadi aku ngerasa mereka adalah bagian dari keluarga kandung aku yang kayak kakak ataupun adik. Oh, susit banget. Nah, aku tuh dekatnya memang sama keluarga dari mama tuh. Aku tuh kayak punya dua sisi gitu, kayak bukan fake lah ya, tapi emang gitu aku ngerasa ada sebuah letak kenyamanan aku tuh datangnya dari keluarga mama aku. Karena keluarga mama aku tuh lebih ngomongin tentang habitually, terus ngomonginnya nggak terlalu banyak ngomongin tentang sekolah. Lebih banyaknya kita kayak gabut-gabutan, terus gila-gilaan bersama, terus ketawa-ketawa bareng, terus jahil-jahilan, usil-usilan, ataupun kita main vlog bareng, atau kita bisa sampai ya kulineran kayak gitulah bareng-bareng. Itu which is itu selalu terjadi. Aku tuh kayak seneng banget gitu dapet kenyamanan aku di sana. Sedangkan di keluarga bapak aku belum mendapatkan kenyamanan di sana sampai usia aku 12 tahun. Dan aku baru deket sama satu saudara aku namanya Farisa Nabila. Buat kamu yang sekarang lagi nonton, makasih ya, dan kaget aku kayak gini. Jadi aku seneng banget sama dia karena orang frekuensi sama dia. Jadi dia tuh nggak terlalu ngomongin tentang teknologi, gak ngomongin tentang kekayaan, gak ngomongin tentang sekolah modern, elit dan lain sebagainya. Kayaknya sekolah sama gitu sama aku gitu. Ya orang sih sama diem baik gitu, tapi orang yang diem baik kalau diajak ngomong itu dan ngerasa dekat banget, bukan jadi diem baik gitu, tapi jadi ngakak wae gitu. Jadi orang yang pendiam itu ternyata bukan orang pendiam. Ngerti gak sih maksudnya? Orang pendiam itu kalau misalnya disatuin sama orang pendiam terus ngakak barang itu bisa jadi bener-bener orang yang periang banget, di extrovert, bukan jadi introvert gitu. Jadi sampai hari ini aku masih sedikit agak jaga jarak sama saudara dari papa aku karena mungkin kehidupan kita berbeda. Maksudnya aku lebih suka kalau misalnya kita lagi lebih ngomongin tentang hal yang berbau lucu-lucuan, atau jangan ngomongin tentang keelitan modern di sekolah, kekayaan dan lain sebagainya, karena itu sedikit sensitif dan aku juga kurang suka ngomongin hal yang kayak gitu. Kesannya agak kaku, apalagi aku orangnya susah adaptasi, jadi kalau misalnya ngomongin kayak gitu makin kaku gitu aja gitu. Dan aku nggak tuh emang kesepian sih dari kecil, emang suka sendiri, main sendiri gitu, kayak main boneka sendiri tuh, terus ngomong berdua tuh seperti kayak punya dua pengisi suara tapi orangnya sama-sama aja. Terus ngerasa kayak mungkin main juga
kurang mengenal main kecuali kalau misalnya kita emang berbaur sama luar. Tapi kebetulan karena aku nggak berbaur sama luar, jadi nggak di rumah sama, di masyarakat juga sama. Kita kembali ke laptop. Jadi kita balik lagi ke ngomongin anak tunggal. So tadi adalah kilas balik aku, kilas balik kayak intermezzo lah sedikit lah ya. Orang-orangnya memang punya karakter di mana dia itu membagi tugas. Orangnya itu paling seneng kalau misalnya kerja keras. Orangnya kerja keras. Terus kalau anak tunggal itu emang dia itu lebih cepat sama lebih rentan kena stres karena mungkin dia selalu apa-apa tuh alone. Jadi untuk cerita aja dia punya kesulitan cerita gitu. Kecuali dia benar-benar sama orang yang benar-benar dia percayai. Yang aku rasain sih, what I feel, jadi anak tunggal itu rame juga. Jadi karena anak tunggal itu biasanya aku gitu ya yang ngalamin tuh, jadi apa-apa sedikit dapat perhatian lebih tuh. Terus juga apa-apa nggak punya saingan gitu. Jadi misalnya baju nggak jadi ini milik siapa, ini milik siapa, enggak. Terus kalau misalnya anak tunggal juga, aku senangnya ke anak tunggal itu suka disayang gitu sama orang lain. Hal ini juga bikin aku tuh kayak ada sebuah doping yang bikin aku semakin kuat. Hidup ini harus tetap dijalanin. So jadi anak tunggal itu kayak pelatihan pertama kita buat terjun di masyarakat itu kelihatannya, karena ya nanti kita bakalan hidup serba mandiri, hidup sendiri, karena pada akhirnya juga begitu kan. Jadi kita mati juga sendiri gitu, kita di dalam kubur juga sendiri. Anak tunggal itu bukan singkatan anak tutung dan gagal ya guys.